Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Di sini saya akan memberi pembelajaran atau edukasi untuk pembelajaran pemrograman menggunakan Python. Ya, kali ini kita akan membahas tentang perkenalan program. Ya, pada dasarnya apa sih programming itu? Nah, di sini programming itu adalah sebuah inputan yang menjadi suatu output. Ya, di sini tugasnya dari programming itu yaitu mengolah suatu input dari user untuk menjadi sebuah output atau hasil. Ya, jadi cukup simpel ya untuk definisi dari programming. Ya, jadi pengertian dari programming itu proses mengubah suatu inputan dari user menjadi sebuah output. Ya, di sini tugas dari programming sendiri yaitu untuk mengolah input yang diberikan dan menghasilkan sebuah output. Ya, kita harus pahami dulu bagaimana sih sebenarnya cara sebuah komputer menyimpan dan menampilkan sebuah nilai. Di sini saya mempunyai angka 0 sampai 9 dan harusnya kalian sudah cukup familiar ya dengan angka-angka ini karena kita dari kecil belajar dengan angka-angka desimal. Namun berbeda dengan komputer tidak tahu nih angka 2 sampai angka 9 karena pada dasarnya komputer itu terbuat dari sebuah transistor. Nah, di mana di transistor tersebut hanya mempunyai dua kondisi antara dia hidup dan dia mati. Oleh karena itu, komputer hanya dapat menampilkan atau menggunakan angka 0 dan angka 1 saja. Itulah kenapa komputer sering disebut dengan menggunakan binary system, di mana dia hanya bisa menggunakan angka 0 dan angka 1, yaitu kondisi nyala dan kondisi mati gitu ya. Oke. Konsep dari binary kita pahami dulu ya. Sebelum itu, kalau kalian melihat angka ini, pasti kalian menebak 123. Karena secara tidak langsung kalian melakukan penjumlahan seperti ini ya. 100 dikali 1, kemudian ditambah 10 dikali 2, ditambah 1 dikali 3. Makanya ketika saya menampilkan angka 123 ini, kalian langsung tahu, oh ini angka 123 karena kalian secara tidak langsung melakukan penjumlahan seperti ini ya. Nah, untuk komputer itu agak berbeda karena dia tidak menggunakan 10 pangkat seperti yang kita ketahui, tapi dia menggunakan sistem binary, yaitu 2 pangkat, menggunakan 2 pangkat. Paling pojok kanan itu diawali dengan 2 pangkat 0, selanjutnya 2 pangkat 1, selanjutnya 2 pangkat 2, dan seterusnya hingga 2 pangkat n. Ya, di sini saya akan menggunakan contoh untuk binary 110. Ya, ini dilihat dua angka pertama ini kan adalah 1 ya nilainya. Jadi kita langsung bisa kalikan karena ini dalam posisi ketiga seperti di contoh ini. Jadi di sini 2 pangkat 2 pangkat 2 dikali 1 ditambah 2 pangkat 1 dikali 1 ditambah 2 pangkat 0 dikali 0. Jadi kita jumlahkan semuanya jadi 6 gitu. Nah, contoh lain yaitu 1001, yaitu sama dengan cara sebelumnya. Ini angka keberapa nih? Ini angka keempat ya. Jadi simbolnya adalah 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 dikali 1 ditambah 2 pangkat 2 dikali 0 ditambah 2 pangkat 1 dikali 0 ditambah 2 pangkat 0 dikali 1. Nah, ketika dijumlahkan itu jumlahnya menjadi 9.
perlu diingat, angka apapun yang dipangkatkan 0 itu adalah 1. Ya, contoh terakhir, angka binary 001 itu bisa kita cari tahu dengan angka 0 di sini posisi ketiga. Jadi 2 pangkat 2 dikali 0 ditambah 2 pangkat 1 dikali 0 ditambah 2 pangkat 0 dikali 1. Jika kita jumlahkan, itu akan mendapatkan jumlah 1. Ya, cukup simpel ya untuk sistem binary ini. Nah, sekarang kita udah tahu ya bagaimana cara komputer merepresentasikan suatu angka. Ya, sekarang bagaimana sih kalau dengan huruf? Gitu. Untuk huruf sendiri, komputer menggunakan American Standard Code for Information Interchange atau disingkat dengan ASCII. Nah, ini kita langsung contoh aja. Di sini ada daftar untuk huruf-huruf ASCII tersebut ya. Ya, contohnya kita diminta untuk mencari tahu angka 72, 73, dan 33. Ya, kita cukup fokus ke volume yang desimal ini ya, angka-angkanya. 72 itu ada di sini ya. Ini H besar. 73 itu ada di sini, I besar. Kemudian untuk angka 33 yaitu disimbolkan dengan tanda seru. Jadi kita bisa simpulkan bahwa 72, 73, dan 33 ini yaitu merepresentasikan kata-kata hai gitu ya. Jadi kurang lebih merepresentasikan huruf itu menggunakan tabel ASCII ini ya. Untuk huruf dan angka kita sudah paham ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu ya, semua representasi visual yang kita lihat sebenarnya hanyalah kumpulan angka dari binary. Ya, termasuk dengan slide yang sekarang kita lihat ini adalah kumpulan dari binary. Nah, sekarang kita cari tahu isi. Nah, sekarang isi dari kotak ini adalah sebuah algoritma. Ya, algoritma itu adalah kumpulan instruksi yang dilakukan oleh sebuah komputer untuk menyelesaikan suatu tugas. Ya, contoh jika kita ingin menjumlahkan dua buah angka, ya contoh seperti ini adalah sebuah algoritma. Ya, contoh di sini ada sebuah bilangan 3 dan 6, jika ditambahkan A tambah B berarti ini kita telah menjalankan algoritma. Nah, nanti kita akan eksplor lagi tentang algoritma ini. Untuk sesi kali ini kita cukup sekian. Nanti kita akan lanjut dengan materi-materi selanjutnya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.